ternama di Indonesia. Zakir Naik itu kan udah di ini kan memang kena HIV. Hati-hati juga itu sama Islam-Islam ini semua saat berjabatan tangan, ya, apalagi si Pak JK ya. Seram-seram juga jadinya kita sama mereka-mereka Islam ini kan, yang di Indo, Ya, yang mengeluh-ngeluhkan kemarin si Zakir Naik ya. Ya kan? iya, iya itu lah. Iya, karena udah parah begitu dia kan. Iya, Kan satu Makanya kebodohan. tinggal Orang kan menunggu berita buronan. juga. Ya kan Pak Ini Andi orang, tinggal menunggu berita. Si ini JK kan, kena HIV. enggak, ini kan orang kriminal. Tapi amat dia kok sama orang-orang kadrun ini dielulukan, dibesar-besarkan. Ini orang kan kriminal, dia dicari sama polisi India. Makanya dia melarikan diri ke Iya, Malaysia. Malaysia iya. yang mau terima dia. Jadi balik lagi, ya kan, yang namanya bajingan, pedofil macam Muhammad dielulukan. Sepertinya resen tadi Pak Polusi Paul. berarti. Iya, polusi mungkin. Bu Lucy mungkin boleh ya? Boleh Saya resen beres dulu sebentar ya. Bu Lucy, sis. Oke, kalau gitu lanjut Luku Liu. Oh, enggak, aku sementara itu dulu. Mungkin teman-teman yang Eh, lain ya. Ya, saya mau tambahin sedikit ya. Sebenarnya pergerakan Islam itu tidak jauh dari, mau bilang apapun ya, tidak jauh dari apa yang tertulis di kitab suci mereka dan juga hadis. Apapun itu ya, meskipun apa secara historical banyak yang tidak ada buktinya gitu, karena mereka satu mau menghancurkan sejarah ya. Dan apa? Karena 80% sejarah yang mereka tulis dalam kitab suci mereka itu ada di Yerusalem. Ya, ya, makanya bahkan mereka juga yang kedua adalah mau membuktikan bahwa klaim mereka itu benar. Ya, bahwa mereka adalah kitab suci, mempunyai kitab suci penyempurna. Ya, kemudian nabi punya nabi yang terakhir. Ya, mungkin juga bahkan mereka nyatakan bahwa Yesus beragama Islam. Ya, Musa, semua para nabi yang ditulis sejarah di Yerusalem itu beragama Islam. Tetapi ketika kita membuktikan secara historical, kalau kita tanya, mana mungkin Musa itu berbahasa Arab? Ya, sedangkan yang mereka sembah itu hanya mengerti berbahasa Arab. Nah, ini memang kontradiktif ya. Oleh karena itu mereka berusaha keras untuk menduduki Yerusalem karena memang itu pusat daripada semua sejarah kebohongan daripada agama ini ya, karena memang agama ini dibentuk oleh kebohongan dan berhasil ya 1500 tahun apa membuktikan bahwa kebohongan yang diucapkan dan dilakukan bahkan dipraktekkan berulang-ulang itu akan menjadi suatu kebenaran, dan itu adalah keberhasilan dan mukjizat daripada Muhammad. Jadi seperti itu menurut saya ya, karena memang ini pembuktian dan tetapi apa Islam sendiri tidak menduga ya bahwa akan ada dunia informasi internet yang akan secanggih ini, yang akan membuktikan fakta-fakta sejarah yang sebenarnya sudah tertulis. Jadi itulah yang akhirnya menjadi kekalahan mereka pada abad-abad sekarang ini. Makanya mereka ngotot untuk menduduki Yerusalem karena itu tempat sejarah di mana kebohongan itu ditulis.
Jadi mereka mau memutarbalikkan sejarah yang ada ya, bahkan mendominasi dunia ya, bahkan nggak jauh-jauh di negara kita sendiri juga banyak klaim di mana sejarah-sejarah di Indonesia itu diklaim itu adalah sejarah Islam seperti itu. Ya, itu yang dari saya. Silakan yang lain. Ini Pak Lukelio mau saya tanya ya Pak Lukelio, itu Ya, mengenai Zakir Naik itu. Zakir Naik itu kan kemarin sering ketemu sama si JK sama para Habib-Habib semua yang ternama di Indonesia. Zakir Naik itu kan udah di ini kan memang kena HIV. Hati-hati juga itu sama Islam-Islam ini semua saat berjabatan tangan, ya, apalagi si Pak JK ya. Seram-seram juga jadinya kita sama mereka-mereka Islam ini kan yang di Indo ya, yang mengeluh-ngeluhkan kemarin si Zakir Naik ya. Ya kan? ya, iya itu ya. Iya, karena udah parah begitu dia kan. Iya, Kan satu kebodohan. Makanya tinggal Orang kan menunggu berita buronan. juga. Ya kan Pak Andi Itu orang, tinggal menunggu berita si ini JK kan kena HIV. enggak, ini kan orang kriminal. Tapi amat dia kok sama orang-orang kadrun ini dielulukan, dibesar-besarkan. Ini orang kan kriminal, dia dicari sama polisi India. Makanya dia melarikan diri ke Iya, Malaysia. Malaysia iya, yang mau terima dia. Jadi balik lagi, ya kan, yang namanya bajingan, pedofil macam Muhammad dielulukan, dijunjung iya tinggi. betul. Ini Zakir Naik Dia ini kan, orang Jawa bilang Islami mawon. Ini orang bukan orang baik. Ini orang kriminal lagi dicari sama pemerintahan India. Tapi iya. ya, sama Indonesia, sama Malaysia dielulukan kayaknya ini orang suci, orang pintar, segala macam. Jadi kan pikiran kita ini compong. Kapan mau maju hidup kamu kalau kamu ngikutin orang-orang macam begini? Ya Pak juga Andi, sama orang-orang yang macam SAW ini, ya kan? Senang tapi main Pak Andi, perempuan, senang main sama anak kecil, justru ya kan? karena itu Pak Andi, kok banyak perempuan yang mau jadi istrinya ya. Aku kalau nggak punya Louis Tintong, suami nggak kasih Louis Tintong, nggak ngapain. Ayat-ayat halu terus, makan ayat halu. Enggak deh Pak Andi. Nah, itu kan namanya brainwash. Makanya kalau ada Pak Yohanes itu tanya, itu kan sesuatu yang ditanamkan di alam bawah sadar. Ya kan, sesuatu yang kayak kamu dihipnotis, kamu nggak tahu what you doing. Di kepala kamu itu, di alam bawah sadar kamu itu menjunjung ajaran-ajaran mereka ke satu. Makanya mereka tidak diharuskan tidak diperbolehkan untuk bertanya. Kalau kamu sebagai orang normal, kamu tanya, kenapa kok gua diajarin punya istri 4? Kenapa kok aku diajarin boleh kawin sama anak 9 tahun? Kenapa aku kalau diajarin kok untuk minum kencing onta? Kenapa? Kenapa? Itu harus ditanyakan. Jangan kalau kamu udah diprogram, kamu punya alam bawah sadar, apapun yang diperintahkan mereka itu kamu jalankan. Ya itulah sama si Zakir Naik ini juga sama. Ini orang udah nge-brainwash banyak orang. Orang ngelihat dia kayak ngeliat Tuhan aja. Lihat aja kalau dia lagi datang rame-rame berkerubung segala macam. Kayak yang JK datengin ke Indonesia. Ini ngapain datengin orang-orang kualitasnya begini, datengin memperbodoh rakyat. Ya, Rakyat pelukan lagi sama si dibodoh-bodohin. JK kemarin kan Pak Andi. Pelukan ciplak-ciplok pipi kiri. Cium pipi yang Biarin lah, kiri. Ya. biarin dia. Memang dia karena itunya alam bawah sadarnya, memorinya udah jebol, udah hancur, ya begitulah contoh soal. iya Pak Andi. Masalahnya Ya ini kan? gitu Pak. Hmm, Mereka sudah dari kecil didoktrin sama suatu sistem. Jadi makanya, betul. makanya gini, suatu sistem doktrinnya itu mengatakan bahkan mungkin JK pun punya
mindset juga tertanam di alam bawah sadarnya bahwa gini, kayak kalau kita menghormati ulama gitu, ya kayak hampir sama kayak di Kristen, istilahnya pendeta itu biji mata Allah, kalau di Kristen kan seperti itu. Dan di mereka pun juga ada semacam istilah seperti itu, jadi bahkan Sekarang lebih gini, dari itu. jadi Jadi sekarang lo kuliah, gue tanyain, kalau mereka begitu, dikawin 5 tuh nggak ada masalah gitu. kamu kalau gitu, kamu tak suruh nyembah nyiumin sepatunya pendeta, mau nggak kamu? Ayo. Ya kalau kita kan ya nggak mau lah Pak. Hanya itu, kenapa nggak mau? Soalnya utak kamu jalan. Tapi kalau mereka alam bawah sadarnya udah kacau, suruh minum air bekas cuci kakinya si Habib, diminum tuh air, dibuat cuci muka. Lah. Kenapa mereka melakukan itu? Mereka nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, anak-anak kecil yang pawai itu bunuh-bunuh si Ahok itu ngerti apa? Anak umur 5 tahun, 6 tahun berpawai bilang bunuh-bunuh si Ahok. Ngerti apa itu anak-anak? Ngerti nggak kata-kata membunuh itu apa? Mereka nggak ngerti. Tapi itu yang diajarkan. Mereka nggak bisa bertanya. Tapi kalau mereka sampai dewasa, masih berbuat apa yang diperintahkan, itu bodoh. Ya kan? Saya sering Ya, kasih contoh. Sekarang kamu dihipnotis. Alam bawah sadar kamu diisi kata-kata, lu kuliah, kamu nggak boleh pakai baju merah kalau hari Jumat. Kamu bisa ditabrak mobil. Kamu berani nggak pakai baju merah hari Jumat? Di alam bawah hmm, sadar kamu nggak berani, nggak mungkin berani kamu. Padahal kamu nggak tahu alasannya kenapa baju merah nggak boleh hari Jumat. Kamu nggak tahu, pokoknya kamu dikasih tahu jangan pakai baju merah hari Jumat. Jadi di alam bawah sadar kamu itu udah mengontrol kamu punya the way of thinking, cara kamu berpikir, ya kan? hmm, Kamu, ya, nama, nama masjidnya itu dibangun 60, berapa sekitar 40 tahun setelah dia mati, kok bisanya dia nanti ke surga di masjid itu, kan nggak masuk akal. masalahnya susah Pak. Susah kayak gini. Kayak kita masyarakat di Konoha ini mayoritas ya, hampir di semua agama itu masih mempercayai tentang mitologi klenik-klenik kayak gitu bangsa itu masalahnya. Mayoritas itu kecondongan alam berpikiran itu masih percaya yang mistik, yang terlalu terlalu apa ya, terlalu nggak, kalau kita ngomong terlalu jauh dari rasional lah kalau kita ngomong. Cuman kan ya itu susah karena itu kan termasuk kultur sama budaya dan itu tertanam dari kecil masalahnya. Jarang ada orang yang mau membongkar tentang kultus, sekalipun itu Kristen pun banyak 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 kan, kayak sering Pak Paulus singgung biji mata Allah, jangan menyenggol pendeta, itu biji mata Allah, nanti biar Tuhan yang ini yang tegur yang begini itu kan tertanam dari kecil Pak. Ya memang, makanya itu kamu harus banyak banyak bertanya. Kamu disuruh minum kencing onta, kamu berhak tanya dong, kenapa? Apa khasiatnya? Bisakah secara saintifik itu bisa dibuktikan kalau kencing onta itu berkhasiat, mengandung bahan kimia apa, kan kamu bisa tanya. Jangan mereka bilang kamu minum kencing onta, kamu minum aja. Itu artinya bodoh. Apapun yang diajarkan, kamu harus berhak tanya. Kan gitu. Hmm. Nah, ini ada polusi nih, tadi kan ada polusi masuk. Iya.